Damagranti. Damagranti alias Nakula terkejut mendengar ada anak kecil memanggilnya. Mendengar ada kiriman ladu dari Tantripala, Damagranti pun sangat senang. Namun akhirnya dia memberikan ladu itu pada anak tersebut. Karena jika dia memakannya maka berat badannya akan bertambah. Damagranti menanyakan apakah Balawa mengirimkan ladu itu pada Mantri Kangka. Mana aku tahu. Mantri Kangka sendiri terlihat sedang menemani Raja Wirata bermain dadu. Namun Raja Wirata terus ngelamun seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba datanglah pelayan membawakan makanan. Dan di antara makanan itu terdapat ladu yang dikirim oleh juru masak Balawa. Raja Wirata sangat marah melihat ada yang berani mengirim ladu. Dia pun meminta agar pelayan membawa kembali semua makanan tersebut. Mantri Kangka meminta izin untuk meminta ladu tersebut. Raja Wirata pun mengizinkannya karena Mantri Kangka telah membuat kerajaan itu makmur. Tak hanya ladu, karena Raja Wirata rela memberikan sebagian dari kerajaan ini pada Mantri Kangka, yang saat itu menjabat menjadi menteri di daerah sana. Tinggalkan makanannya di sini. Kami akan makan nanti. Melihat Raja Wirata kurang bergairah, Mantri Kangka menanyakan apa yang sedang Raja pikirkan. Raja pun menjawab bahwa rakyatnya sedang kesal terhadap apa yang dilakukan oleh Panglima Kicak yang merupakan saudara dari Ratu. Tapi dia itu saudaranya Ratu. Mantri Kangka berkata bahwa Kicak adalah Panglima, dasar dari kekuatan kerajaan mereka. Namun Raja Wirata jangan hanya mengandalkan kekuatan kerajaan pada Panglima saja. Bahkan kau pun harus bisa melakukannya, pelayan. Apakah makanan yang sama sudah dikirim ke kamar yang mulia Ratu? Sudah, Menteri. Sementara di tempatnya Ratu Sudesna terlihat Brihanala atau Arjuna sedang memainkan alat musik mengiringi Putri Utari menari. Ratu Sudesna sendiri kini sedang dirapikan rambutnya oleh Pancali yang saat itu menjadi pelayan khusus tata rias kerajaan. Aku tidak sanggup menari lagi, Brihanala. Kau terlalu cepat sekali lelah, Utari. Tidak lama kemudian, Pangeran Utaran datang dengan mengejek Putri Utari yang selalu berlatih menari. Menurutnya, Utari harus belajar memainkan persenjataan agar bisa kuat seperti dirinya. Utari menantang Utaran untuk menari jika memang Utara merasa kuat. Pangeran Utaran pun tertawa karena dia merupakan seorang kesatria yang tidak mungkin menari. Brihanala berkata bahwa menari pun bisa membantu seorang kesatria. Pangeran Utaran tertawa karena menari di medan perang adalah sebuah lelucon. Lalu Brihanala meminta agar Utaran mencabut pedangnya dan mencoba menyerang Brihanala, yang hanya akan melawan dengan cara menari. Ternyata pedang Pangeran Utaran tidak sedikit pun mampu menyentuh Brihanala yang menghindarinya hanya dengan menari. Utari pun tersenyum sedangkan Pangeran Utaran mulai pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba pelayan datang sambil membawakan ladu. Ratu Sudesna sangat marah karena makanan yang manis hanya akan membuat berat badannya naik. Dia meminta agar ladu itu segera dibawa pergi. Melihat ada ladu, Brihanala bersama Pancali pun saling menatap karena itu adalah tanda yang Bima kirimkan agar mereka semua berkumpul. Brihanala meminta izin pada Ratu Sudesna untuk pergi ke kota membeli jepit rambut. Ratu Sudesna menghentikan Malini atau Pancali yang akan pergi mengikuti Brihanala dengan alasan akan berdoa karena dirinya sedang puasa. Namun Ratu menyuruh Malini untuk membawakan teko berisi arak ke kamar kakaknya yaitu Panglima Kicak. Malini pun menolak dengan halus, karena dia merupakan perias rambut bukan seorang pelayan biasa. Tidak seorang pun menolak untuk patuh pada perintah Panglima Kicak di Kerajaan Matsya. Sudesna berkata bahwa Malini tidak berhak menolak permintaan Panglima Kicak. Meskipun Malini berada di bawah perlindungan Mantri Kangka yang disukai Raja, namun jika Malini berurusan dengan Kicak maka Mantri Kangka pun tidak akan bisa menolong Malini. Dan kirimkan ke rumah kakakku itu. Sementara Balawa kini sudah berada di tempat di mana para Pandawa mengubur senjata mereka. Tidak lama kemudian, Damagranti dan juga Tantripala pun hadir atas undangan Bima. Kemudian Brihanala dan juga Mantri Kangka pun sudah tiba. Mereka pun saling berpelukan karena sudah lama tidak bertemu. Kakak sudah bilang pada kita, kecuali ada sesuatu yang benar-benar serius, kau harusnya jangan pernah mengirimkan pesan lewat ladu.
Tapi memang ada masalah yang serius. Bima sangat heran karena Pancali tidak datang. Padahal menurut Arjuna, Pancali pun sudah mengetahui pesan yang Bima kirimkan. Apakah Pancali tidak menerima pesanku? Yang Mulia Ratu telah menghentikannya untuk pergi. Malini sendiri kini sudah memasuki kamar Panglima Kicak. Nampaknya Kicak memiliki niat jahat untuk ngagadabah Pancali di kamarnya. Kicak meminta agar Malini membawakan arak yang dipegangnya. Namun Malini menolak karena bisa saja tersandung akibat kamar itu terlalu gelap. Malini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun mengacuhkan Kicak dan akan pergi, namun Kicak melemparnya dengan pisau. Daun Malini terbakar akibat pisau berapi yang Kicak lemparkan. Lalu Kicak meminta agar Malini melepas cadarnya. Jika tidak, maka Malini akan terbakar. Sekarang lepas cadarmu. Malini berkata bahwa dia berada di bawah perlindungan Gandarwa yang abadi. Jadi api, racun, ataupun senjata tidak akan bisa menyakitinya. Namun saat ini Kicak harus berhati-hati terhadap nyawanya sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulut Malini akan menjadi kenyataan dan sudah banyak buktinya. Semua kata-kata jahat yang Kicak ucapkan akan membuatnya dihukum berulang kali. Hasil dari semua dosa-dosamu itu akan membuatmu dihukum sampai berulang kali. Malini pun menarik bajunya dan akan segera pergi. Namun Kicak menghalanginya. Kicak menanyakan siapakah Malini sebenarnya yang terlihat seperti berasal dari keluarga bangsawan. Karena kecantikan seperti itu biasanya hanya ditemukan dari kalangan bangsawan saja. Namun Malini berkata jika kecantikan dan juga karakter tidak hanya akan ada di kalangan bangsawan. Malini merasa tidak pernah melepas cadarnya. Jadi Kicak salah jika menganggapnya cantik karena Kicak belum pernah melihat. Sudah. Kicak berkata jika dia pernah melihat Malini membuka cadar di tempat Ratu Sudesna. Sejak itu dia mulai terpesona dan siap menikahi Malini. Aku sudah menikah, Panglima Kicak. Namun Malini berkata bahwa dia sudah bersuami. Rambutnya yang tidak diikat adalah atas perintah suaminya yang memintanya agar jangan mengikat rambut. Sampai sumpah suaminya yang akan menghabisi semua pendosa di dunia ini bisa diwujudkan. Minggirlah. Malini akan segera pergi namun Kicak tetap menghalanginya. Bahkan membuka paksa cadar Malini. Kicak berkata bahwa Malini sangat bodoh. Karena jika ada orang yang berani menolak keinginannya, maka dia akan memaksanya sampai kemauannya terpuaskan. Aku akan memaksamu. Malini berkata jika ada orang yang berani menyentuh pakaiannya, maka akan mati dengan sangat mengerikan. Dewa sendiri telah memastikan itu pada Malini. Kicak telah melakukan kesalahan besar dengan berani menyentuhnya. Kalau begitu panggil para pelindungmu. Kicak pun tertawa dan meminta agar Malini memanggil pelindungnya. Namun sebelum itu dilakukan, maka Malini harus selamatkan diri sendiri sambil memegang tangan Pancali. Namun tiba-tiba Kicak ngajungkel karena tangannya tersetrum. Lalu Malini berkata bahwa dia telah memperingati Kicak agar jangan menyentuhnya tanpa izin. Perlakuan Kicak dan semua kejahatan yang telah Kicak lakukan akan dibayar dengan hukuman berat. Kicak akan mati dengan sangat mengerikan. Namun untuk saat ini Malini mau mengampuni Kicak kemudian pergi meninggalkannya. Kicak yang masih ruas berkata sendiri bahwa dia akan berusaha membongkar siapakah Malini sebenarnya. Dan saat itu terjadi maka Malini akan datang padanya untuk meminta perlindungan.